Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Sebelumnya perkenalin lagi, nama saya Rafael Moses Baptista. Aku adalah mahasiswa dari Universitas Diponegoro dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dari angkatan 2025 dengan 3 digit tim terakhir 005. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan kembali lagi di segmen belajar ngoding teman-teman ya. Dan untuk materi di video ini kita akan mengulas tentang fungsi atau function. Untuk di video kemarin kan kita udah mengulas tentang fungsi perulangan atau looping ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai function teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke penjelasan atau masuk ke materinya, izinkan aku buat ngasih rincian alur pembelajaran kita. Yang pertama, aku akan ngasih penjelasan tentang definisi, parameter, dan return value. Kemudian aku bakal jelasin tentang jenis-jenis parameter dalam Python. Terus ada scope variable atau pengertian scope variable teman-teman. Terus aku juga bakal jelasin kurang lebihnya bagaimana algoritma dari program yang udah aku buat itu melalui flowchart teman-teman. Dan yang terakhir adalah demo activity atau projectnya. Oke, teman-teman, yang pertama adalah pengertian atau definisi dari fungsi itu sendiri. Nah, jadi, fungsi adalah blok kode terstruktur yang dapat dipanggil secara berulang kali untuk menjalankan tugas tanpa harus kita mengulang kode. Nah, jadi untuk fungsi sendiri itu kita bisa memanggil berulang-ulang suatu kode itu tanpa kita harus menulis ulang kodenya. Jadi membantu kita supaya kita nggak harus bolak-balik ngulang ngetik teman-teman. Nah, untuk semacam dari dalam fungsi itu ada beberapa, yaitu ada def. Def itu adalah kata kunci untuk mendefinisikan fungsi. Kedua adalah yang itu nama underscore fungsi. Nah, itu adalah nama yang digunakan untuk memanggil fungsi tersebut. Kemudian ada parameter yang dalam kurung itu teman-teman, yang ada parameter 1, parameter 2 itu. Nah, parameter itu merupakan data masukan yang dapat digunakan di dalam fungsi. Tapi sebenarnya ini opsional teman-teman, boleh kosong. Jadi isi dari parameter itu boleh kosong teman-teman. Terus ada titik 2 itu. Nah, titik 2 itu adalah tanda bahwa blok kode fungsi itu akan dimulai. Jadi kayak semacam dia mendeklarasikan bahwa semacam menginisiasikan kalau blok kode fungsi itu akan dimulai. Nah, kemudian ada namanya indentasi atau spasi yang agak menjorok itu teman-teman. Nah, itu merupakan isi dari fungsi. Berarti jika ada spasi menjorok itu berarti adalah isi dari fungsinya teman-teman. Nah, terus ada yang namanya return. Nah, return itu merupakan mengembalikan nilai hasil proses. Sebenarnya ini opsional, cuman nanti aku bakal ulik lebih lanjut lagi di bagian return value. Aku juga bakal jelasin supaya teman-teman juga paham. Maka fungsi dari return atau return dan return value itu apa teman-teman? Nah, ini udah ada semacam contoh simple. Itu ada input, panggil, dan output. Nah, untuk input atau bagian dari fungsinya sendiri itu ada dari definisi tadi itu terus ada sapa, terus dalam kurung yang merupakan parameter, selanjutnya ada titik 2 yang menandakan bahwa blok fungsi akan dimulai. Terus kemudian dia spasi menjorok atau isi dari fungsinya itu print, yaitu print halo selamat datang di Python. Nah, terus ketika kita manggil fungsi itu di line-line atau di baris-baris bawahnya itu kita hanya perlu menggunakan sapa terus parameter itu teman-teman. Nah, terus nanti untuk outputnya itu akan mengprint yaitu halo selamat datang di Python sesuai dengan yang ada di baris kedua dari inputnya itu atau isi dari fungsinya itu adalah print halo selamat datang di Python. Nah, itu adalah outputnya dari inputnya sesuai fungsi yang udah kita tulisnya di sini. Nah, itu dapat kita panggil hanya dengan menuliskan sapa. Jadi, untuk fungsi sendiri itu kita bisa memanggil berulang kali meskipun itu berbeda line jauh tanpa kita harus ngetikin lagi fungsinya secara berulang-ulang. Nah. Oke, lanjut teman-teman. Ini lanjut ke jenis-jenis parameter. Yang pertama adalah parameter posisional. Nah, parameter ini tuh dia berfungsi untuk menerima nilai berdasarkan urutan posisi argumen saat fungsi dipanggil. Nah, itu udah ada contoh teman-teman, ada def,
biodata, nama, umur, terus print, nama, terus dan umur dari variabel nama umur itu teman-teman. Terus untuk biodata itu ada Dion, umurnya 20. Nah, urutannya itu penting teman-teman karena dalam parameter posisionalnya dia itu menerima nilai itu berdasarkan urutan variabelnya ketika fungsinya dipanggil. Jadi kalau misalkan yang di depannya nama, ya udah berarti yang di print adalah nama dulu, kemudian baru umurnya, karena nama dulu pada ada print nama, umur. Jadi nama dulu baru umur yang di print, teman-teman. Lanjut, itu ada default parameter, jenis parameter selanjutnya itu. Nah, untuk default parameter itu merupakan parameter yang memiliki nilai bawaan atau default yang akan digunakan jika tidak diberi argumen saat pemanggilan fungsi. Nah, untuk contohnya itu ada def, sapa, nama, tanda petik teman. Jadi terus ada print atau fungsi dari fungsinya itu ada halo, nama sesuai dengan variabel namanya. Nah, kalau default parameter loh dia tidak akan digunakan ketika tidak diberi argumen saat pemanggilan fungsi. Nah, seperti yang tanpa argumen itu, jadi dia hanya halo teman, sapa, halo teman tanpa ada variabel. Jadi dia tidak dia menggunakan parameter default atau semacam jawaban default, jawaban bawaan ketika nggak ada argumen. Tapi ketika diberikan argumen, misalkan nama orangnya, misalkan Adit, nah maka dia akan bilang halo Adit karena dia udah ada argumen yang diberikan. Nah, lanjut teman-teman. Berikutnya ada args parameter. Nah, untuk args parameter itu digunakan ketika jumlah argumen itu tidak diketahui sebelumnya. Nilainya akan disimpan sebagai tuple. Untuk contohnya ini ada def tambah underscore semua angka dengan menggunakan rumus total atau sum. Ya, sum itu penjumlahan semuanya. Terus dia akan memprint total sama dengan tanda kurung kurawal dari total, yang dimana total itu dia rumusnya menggunakan sum semua angka. Nah, terus untuk ini list tambah semua itu dia ada 2, 4, 6, 8, maka dia akan langsung menjumlahkan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 teman-teman, jadinya adalah 20. Nah, jadi dia untuk args parameter itu biasanya digunakan untuk operasi atau fungsi hitung-hitungan teman-teman. Oke, berikutnya adalah return value, yang dimana tadi udah agak sedikit nyinggung di awal, itu tentang return. Itu dia untuk mengembalikan hasil dari fungsi yang udah dijalankan. Nah, untuk return value sendiri itu merupakan nilai yang dikembalikan oleh sebuah fungsi setelah fungsi tersebut dijalankan atau diproses. Nah, dengan kata lain, ketika sebuah fungsi itu selesai melakukan prosesnya, itu hasilnya bisa dikembalikan ke program utama menggunakan perintah return. Untuk contohnya itu ada di gambar kanan ini. Nah, itu adalah def tambah a, b. Nah, terus ada isi fungsinya itu adalah hasil a plus b. Terus bawahnya ada return hasil. Nah, hasilnya kan a plus b. Kemudian saat kita memanggil fungsinya lagi di bawah-bawahnya lagi, itu kita tinggal jumlahnya sama dengan tambah kita bebas mau input angka berapa aja. Di sini kita input angka 5 dan 3, maka bawahnya print jumlah. Tapi jumlah itu merupakan outputnya itu adalah penjumlahan dari kedua angka atau angka yang kita masukkan. Di sini ada angka 5 sama 3, otomatis outputnya adalah 8 dari 5 plus 3 atau A plus B. Terus mungkin jika teman-teman masih agak bingung tentang return value itu gimana, aku bakal ngasih perumpamaan simple. Teman-teman bayangin teman-teman itu punya mesin jus buah. Nah, mesin jus buah itu merupakan sebuah fungsi teman-teman, merupakan sebuah fungsi. Nah, teman-teman pertama-tama itu memasukkan buah teman-teman, buah yang teman-teman punya itu ke dalam mesin jus buah tersebut. Nah, itu merupakan inputnya teman-teman. Terus maka mesinnya otomatis ketika teman-teman memencet mulai atau memencet start pada mesinnya, itu kan mesinnya otomatis dia langsung membuat jusnya ya, entah itu diperas, entah itu di blender. Nah, itu
proses pemblenderan atau pembuatan jusnya itu merupakan proses proses perhitungan atau proses penyelesaian dalam fungsi. Nah, untuk hasilnya setelah jadi kan nanti mesin akan mengeluarkan jus buah. Nah, jus buah ini merupakan return value-nya teman-teman. Jadi return value itu gampangnya merupakan hasil dari proses fungsi teman-teman. Jadi fungsinya itu menghasilkan proses. Nah, dalam fungsi itu berjalan sebuah proses. Nah, setelah prosesnya selesai, itu hasil dari proses yang merupakan return value. Namun, ketika misal mesin jus buahnya ini nggak mengeluarkan jus buah, misal entah karena itu rusak atau entah itu karena teman-teman masukinnya bukan buah, tema masukin daging ayam. Nah, itu berarti teman-teman nggak mendapatkan return value, entah itu karena error atau entah itu karena salah memasukkan input teman-teman. Nah, simpelnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pengertian tentang scope variable. Nah, untuk dalam bahasa Python, scope variable atau cakupan variabel itu adalah batas wilayah di mana sebuah variabel dapat kita akses atau kita gunakan di dalam program. Dengan kata lain, scope itu menentukan di mana variabel bisa hidup atau bisa berada dan dikenali oleh program. Apakah hanya ada di dalam suatu fungsi ataukah dia ada di seluruh bagian program, teman-teman. Nah, untuk scope variabel udah ada yang aku kasih gambar itu ada tingkat, nama, dan penjelasannya. Yang pertama adalah tingkat simbol L, itu adalah berarti lokal. L itu for lokal, itu artinya untuk variabel lokal itu dia variabel yang didefinisikan di dalam fungsi dan hanya bisa digunakan dalam fungsi itu saja. Jadi dia hanya dideklarasikan di dalam suatu fungsi dan dia hanya bisa digunakan itu hanya di fungsinya saja, nggak bisa di fungsi-fungsi lain atau enggak di seluruh bagian program itu nggak bisa karena dia lokal. Nah, terus yang kedua ada E atau enclosing, itu merupakan variabel di dalam fungsi luar yang bisa diakses oleh fungsi dalam atau nest function. Berikutnya ada global dengan logonya itu G. Nah, global sendiri merupakan variabel yang didefinisikan di luar fungsi, jadi bisa diakses oleh seluruh bagian program. Jadi dia bisa dia bisa hidup atau bisa dikenali oleh semua bagian program, teman-teman. Untuk yang terakhir ada logonya itu B, yaitu adalah variable built-in. Itu merupakan variabel, teman-teman. Jadi built-in itu merupakan variabel atau fungsi bawaan Python. Jadi seperti sintaks atau bahasa yang udah umum, teman-teman. Itu adalah seperti print, len, range, dan lain-lain. Jadi dia emang udah umum. Nggak cuma bisa dipakai di satu fungsi, nggak bisa cuma dipakai di satu program, tapi bisa dipakai di semua program secara general. Karena dia merupakan bawaan dari Python itu sendiri, teman-teman. Nah, berikutnya untuk projectnya. Pertama-tama aku tadi udah bilangin di alur pembelajaran, aku bakal nunjukin flowchart dari program yang akan atau project yang akan kita bahas itu mengenai compute school grade statistik. Jadi buat menghitung rata-rata statistik nilai sekolah kita, teman-teman. Dengan rumus atau dengan formula itu rata-rata sama dengan jumlahan semua angka per total angkanya berapa? Total semua angka per jumlah value atau jumlah nilai yang kita masukkan ada berapa. Oke, terima kasih teman. Ini untuk PPT-nya atau materinya udah. Maka kita selanjutnya akan berpindah ke flowchart. Setelah flowchart kita akan masuk ke projectnya. Yang pertama ada scratch, kedua ada replit, teman-teman. Oke, see you teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita udah masuk lagi ke bagian flowchart-nya, teman-teman ya. Di sini pertama pasti ada mulai. Itu terus dia mengclear listnya, jadi biar data-data dari hasil program sebelumnya itu hilang dulu, biar nggak mengganggu jalannya program yang baru, teman-teman. Terus dia ada meminta input dari user, terus dia print nilai yang udah di input oleh user. Terus dia
Ini aku bahas secara general teman-teman, jadi dari awal sampai akhir, baru setelah itu aku bakal kupas masing-masing bagiannya. Oke teman-teman. Nah, berikutnya adalah jumlah nilai. Jika jumlah nilainya itu lebih besar daripada 0, maka dia langsung lanjut ke alur berikutnya. Tapi jika jumlah tidak kurang dari 0, maka dia akan langsung end program atau menyelesaikan program teman-teman. Nah, tadi jika nilainya itu lebih dari 0, maka dia akan melanjutkan ke alur berikutnya, yaitu pertama adalah print nilai dan angka dalam list atau variabel nilai. Terus dia akan menghitung minimum atau indeks minimum, kemudian ada menghitung indeks maksimal, misal nilai maksimalnya berapa, nilai minimalnya berapa, dan yang berikutnya dia akan menghitung rata-rata dari nilai-nilai yang udah dimasukin teman-teman. Terus setelah dihitung rata-ratanya, dia akan memberikan output, atau ya outputnya itu dia memberikan nilai minimalnya ada berapa, nilai maksimalnya itu berapa, sekian, dan rata-rata sekian. Nah, oke. Untuk yang pertama itu adalah ketika di bagian mendapatkan input dari user. Nah, ketika kita ingin mendapatkan input dari user, otomatis kita akan bertanya atau meminta output dari user dengan print kata-kata misal masukkan nilai gitu ya teman-teman. Nah, itu ketika usernya mau menginputkan, itu ada opsi ketika nilainya itu min 1. Nah, ketika nilainya itu min 1, otomatis itu dia akan memberhentikan fungsi teman-teman, karena tadi user itu sudah nggak mau menginputkan nilai lagi. Misal dia udah menginputkan 5 nilai, 5 jenis nilai, 5 variabel gitu ya, 5 variabel. Nah, setelah 5 variabel dia akan mengetikkan min 1, berarti udah stop. Dia cuma mau atau cuma bisa memasukkan 5 nilai itu saja, dan kemudian langsung dieksekusi, menghitung maksimal, menghitung minimal, dan menghitung rata-ratanya. Namun jika nilainya tidak min 1, maka dia akan lanjut ke semacam validasi berikutnya. Itu adalah ketika nilainya itu di antara 0 sampai 10. Nah, ketika nilainya tidak di antara 0 sampai 10, berarti misalkan 11, 12, 13 dan seterusnya, terus ada min 2, itu maka dia akan error teman-teman, dan otomatis meminta untuk usernya itu memberikan input yang sesuai, itu di antara 0 sampai 10. Nah, jika nilainya itu benar, true, di antara 0 sampai 10, maka dia akan memasukkan itu ke dalam list atau daftar. Nah, lanjut lagi untuk bagian menghitung minimum. Nah, untuk menghitung minimum dan maksimum itu sebenarnya sama teman-teman, cuman beda minimum maksimumnya aja, tapi secara secara alurnya, secara nanti juga codingannya atau programnya atau bahasanya atau sintaksnya, penggunaan sintaksnya itu sama teman-teman, cuman beda di minimum sama maksimumnya aja. Nah, makanya ini untuk yang flowchart maksimum nggak aku kasih karena seperti itu ya teman-teman, karena sama, yang menghitung minimum dan menghitung maksimum itu sebenarnya sama teman-teman. Nah, untuk yang pertama itu dia pastinya setelah dia mendapatkan satu nilai awal, itu dia akan otomatis menetapkan minimum itu ke elemen pertama. Nah, kemudian dia akan melihat nilai terakhir dari daftar nilai. Nah, jika itu masih lanjut, maka dia akan terus-terusan mencari nilai yang lebih kecil dari nilai minimum sebelumnya untuk dijadikan nilai minimum yang terbaru. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, ini jika nilai terakhir dari daftar terakhir itu tidak atau false, maka dia akan pecah banget lagi, itu nilainya kurang dari minimum. Misalkan kita udah masukin 3 angka, ada 5, 7, dan 3. Nah, nilai minimum pertama itu pasti 5 teman-teman, karena dia yang terendah. Kemudian 7 sebagai nilai maksimum pertama, dan kemudian kita menginputkan angka ketiga itu adalah angka 3. Nah, angka 3 ini kan dia lebih kecil daripada 5, yang dimana 5 merupakan angka atau nilai minimum yang sebelumnya. Nah,
Tapi ketika ada 3 yang dimana 3 itu lebih kecil daripada 5, maka dia akan mengset angka 3 ini menjadi nilai minimum baru dari daftar nilai. Intinya setiap bertambahnya daftar nilai atau dia tambahnya urutan daftar nilai itu, dia akan mencari angka yang terkecil. Angka yang terkecil ini akan diset menjadi nilai minimum terbaru. Dan jika ada angka yang lebih kecil dari nilai minimum itu, maka dia akan menjadi nilai minimum yang baru. Nah, untuk yang nilai maksimum sama. Dia jika angkanya itu lebih besar daripada nilai maksimum sebelumnya, maka dia akan menjadi nilai maksimum yang baru. Nah, seperti itu teman-teman untuk yang dia menghitung nilai minimum dan maksimum. Berikutnya ada hitung rata-rata dari daftar atau dari nilai. Ya. Yang pertama itu dia tadi udah aku kasih formula di PPT itu, dia akan menjumlahkan atau sum semua semua elemen. Misalkan ada 5 elemen ya, ada 5 elemen 1 2 3 4 5. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu disum semua. Kemudian setelah itu dibagi dengan jumlah angka. Jadi ada 5 elemen ya teman-teman. Jadi penjumlahan dari 1 2 3 4 5 ini dibagi 5 sesuai dengan jumlah elemen yang ada. Nah, jika udah maka return dia memberikan hasil dari proses fungsi teman-teman. Oke, untuk floaternya udah, kita bakalan langsung lanjut aja ke project scratch-nya teman-teman. Nah, ini. Nah, jika teman-teman lihat tuh di sini ada 4 fungsi ya teman-teman, ada 4 bagian fungsi. Yang pertama itu buat mendapatkan atau ya mendapatkan input dari user, itu dia punya fungsi sendiri. Kemudian yang bawahnya itu ada itu mencari nilai minimum atau compute nilai minimum. Berikutnya ada mencari nilai maksimum, dan yang terakhir itu ada blok program alur program dari awal sampai akhir. Untuk yang pertama kita bakal ke fungsi untuk mendapatkan mendapatkan input dari user teman-teman. Nah, pertama dia mendeklarasikan fungsi dengan define itu. Nah, terus dia akan set variabel ask for grades atau jawaban dari ask for grade itu menjadi nilai true. Nah, dia berikutnya akan melakukan proses looping atau perulangan yang hingga variabel ask for grades itu sama dengan false. Nah, dia akan menanyakan next grade dan menunggu. Dan dia akan memasukkan variabel grade itu dalam jawaban. Nah, jika grade atau variabel grade-nya itu atau dari jawaban dari usernya itu dia sama dengan -1, nilainya itu -1, maka akan mengset ask for grades itu menjadi false. Nah, yang dimana ketika ask for grade itu sudah false, dia akan berhenti mengulangi program. Ini teman-teman ada repeat until ask for grades-nya sama dengan false. Nah, ini jika grade-nya sama dengan -1, maka ask for grade-nya sama dengan false, otomatis programnya akan langsung berhenti karena dia udah false teman-teman. Jadi fungsi perulangan atau loopingnya berhenti. Nah, terus ada else bawahnya lagi. Dia semacam memberi validasinya itu dimana ketika nilainya itu lebih besar daripada -1 dan sampai lebih kecil daripada 11, berarti 0 sampai 10, itu maka dia akan menambahkan inputnya itu menjadi variabel grades. Nah, jika seperti demikian itu jika lain dari itu, maka berarti misalkan dia memasukkannya itu 11 atau 12. Nah, dia akan mengprint itu please provide a grade between 0 dan 10. Karena untuk validasinya itu hanya bisa menggunakan angka dari 0 sampai 10. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah itu kita akan menunggu 2 detik sebelum kembali lagi ke yang awal atau untuk bertanya lagi
nilai yang akan dimasukkan. Nah, berikutnya lanjut ke proses atau fungsi compute list minimum atau mencari nilai minimum. Nah, pertama kita akan mengset nilai minimum itu menjadi indeks nomor 1 dari variabel nilai atau grades yang udah diberikan oleh user. Nah, dia akan mengset indeks itu dari urutan pertama. Nah, dia akan mengulang itu sebanyak jumlah atau panjang dari grade-nya itu. Ada if jika indeksnya itu atau indeks dari grades-nya, jadi indeks dari variabel grades itu dia lebih kecil daripada minimum, maka dia akan mengset nilai minimumnya itu menjadi indeks dari grades yang terbaru, karena dia intinya jika tadi aku kasih perumpamaan aja. Misalkan ada nilai minimum pertama itu adalah 3. Terus usernya dia memasukkan nilai 1. Nah, yang dimana nilai 1 ini lebih kecil daripada 3, otomatis dia akan menjadi nilai minimum baru. Nah, untuk implementasinya seperti itu, teman-teman. Nah, namun jika nilai grades atau variabel yang diinputkan oleh user itu masih kurang dari minimum, berarti dia masih di atas minimum itu, maka dia akan melanjutkan menambahkan indeks 1, teman-teman. Nah, untuk yang di sebelah kanannya dari minimum itu dia yang menentukan nilai maksimum, yang dimana itu kurang lebih sebenarnya sama. Cuman kalau yang compute list maksimum itu dia intinya jika nilai terbaru yang dimasukkan oleh user itu lebih besar daripada nilai maksimum sebenarnya, maka nilai maksimum sebelumnya, maka dia akan menjadi nilai maksimum terbaru. Aku kasih contoh lagi. Misalkan nilai maksimum sebelumnya itu adalah 5. Nah, terus user tiba-tiba nge-input 9. Nah, 9 kan lebih besar daripada 5. Otomatis 9 itu menjadi nilai maksimum terbaru. Nah, namun jika nilai yang diinputkan itu masih kurang dari 5 atau masih kurang dari 5 itu, maka dia akan men-change index by 1 atau dia menambahkan indeksnya 1. Nah, ini yang fungsi terakhir itu ada fungsi terakhir itu ada define compute list average atau buat mencari nilai rata-rata, yang dimana untuk di fungsi ini itu kita cuma tinggal pasti mengset jumlahnya tuh dari 0 menjadi 0. Terus yang dimana indeks atau indeksnya dimulai dari indeks pertama atau urutan pertama. Nah, dia akan mengulang rata-rata itu sesuai dengan panjang dari grids atau jumlah dari grids. Nah, selama proses pengulangan itu atau berarti selama proses dalam fungsinya itu, dia akan mengubah nilai sum itu dari indeks nilainya, indeks gridsnya, teman-teman. Nah, kemudian ini ada rumusnya itu, set average itu dengan rumusnya itu sum atau penjumlahan nilai per panjang dari grids atau banyaknya grids. Nah, berikutnya kita akan langsung ke fungsinya, teman-teman, yang ada green flag click ini ya. Nah, so when green flag click itu delete all of grids atau variable grids itu supaya saat kita memulai suatu program baru, kita program outputnya itu nggak terbebani oleh program yang sebelumnya sudah dijalankan. Jadi nggak bikin lemot, nggak bikin ininya full juga. Nah, terus ada yang get grids from user, ini nih fungsi yang ini, teman-teman. Nah, jadi fungsi itu tinggal dipanggil ke alur utamanya atau blok kode utamanya. Terus ada if panjang dari gridsnya itu adalah 0, maka dia akan memberikan output itu kamu belum memberikan nilai apapun.
karena panjang dari grids-nya itu masih 0. Terus dia akan menunggu 2 detik, kemudian men-stop semua program karena dia user itu masih belum memberikan input apapun. Terus berikutnya adalah kode say. Kode say itu dengan blok join itu you give atau kamu memberikan jumlah nilai itu dengan variabel nilai. Misalkan kita masukkan nilai 5. Nah, berarti kamu telah memberikan nilai 5. Kemudian sorry teman-teman. Kamu telah memberikan nilai segini dengan panjang atau range-nya total nilai itu ada segini. Misalkan kita memberikan 5 nilai, itu menjadi variabel grids. Nah, kemudian dia akan wait 2 seconds sebelum dia masuk ke fungsi mencari nilai minimum, mencari nilai maksimum, dan mencari nilai rata-rata, yang dimana tinggal kita panggil dari fungsi yang udah ada di bawah sini teman-teman. Nah, tinggal kita panggil ke sini tanpa kita perlu ngetik ulang, cuma kita tinggal perlu manggil fungsi define-nya aja. Nah, terus ada blok kode lagi, itu say, dengan beberapa blok join ini, dia akan memberikan output, yaitu nilai minimumnya berapa, itu hasil dari hasil dari variabel minimum, terus maksimumnya berapa, dan rata-ratanya berapa. Gini langsung kita cek aja di kita run aja. Nah, ketika aku mencet bendera hijau itu langsung ini grids yang ada di kiri itu langsung hilang semua, dia clear semua grids supaya nggak menghambat program baru yang akan aku jalankan. Nah, aku masukin misalkan 6, terus 3, terus 4. Nah, ini udah ada 6, 3, 4 teman-teman. Nah, untuk yang nilai minimum akan menjadi 3 dan nilai maksimum akan menjadi 6 sesuai dengan nilai yang terbesar dan terkecil dulu teman-teman. Nah, namun yang di sini belum berubah ya teman-teman, yang di bawahnya length 3 ini itu belum berubah karena emang kodenya belum aku stop karena aku belum masukkan min 1. Nah, sekarang aku masukin lagi, aku masukin ini ya 5 nilai aja ya, 4, terus aku masukin 8 sama 7. Nah, terus aku langsung ngetik lagi min 1. Nah, min 1 buat mengakhiri program. Nih, dia tadi sebelumnya dia udah ngomong kamu memberikan 5 nilai, yang dimana hasilnya outputnya itu dari 5 nilai yang kamu berikan itu nilai minimumnya itu 3, nilai maksimumnya 8, dan nilai rata-rata itu 5,6, yang dimana nilai rata-rata atau average itu rumusnya ini 6 tambah 3 tambah 4 tambah 8 tambah 7 terus dibagi 5, karena aku memberikan total 5 angka. Nah, dapatnya average 5,6 teman-teman. Nah, misalnya coba aku kasih contoh lagi, aku langsung mengetiknya tuh yang false teman-teman. Misalkan aku ngetiknya itu bentar aku stop dulu. Nah, aku sebenarnya misal 12. Nah, ketika aku ngetikkan angka yang di luar 0 sampai 10 itu dia akan langsung please provide number itu between 0 until 10, dari angka 0 sampai 10. Nah, aku 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, terus aku kasih min 1. Nah, udah, intinya min 1 itu buat mengstop program. Nah, ini teman-teman, nilai minimumnya itu 2, nilai maksimumnya 10, dan nilai rata-ratanya itu 5,5. Oke teman-teman, untuk yang Scratch itu udah. Berikutnya lanjut ke Python. Nah, untuk yang Python sendiri itu sebenarnya nggak terlalu beda jauh banget dari yang Scratch. Kurang lebih kodenya sama karena dia masing-masing itu punya nih teman-teman. Untuk fungsi pertama dia fungsi get grades from user, terus ada fungsi kedua itu ada compute list minimum, ketiga ada compute list maximum, keempat ada compute list average, dan yang kelima itu langsung buat alur programnya. Nah, langsung kita run aja.
Nah, untuk ininya angkanya bakal aku samain ya, teman-teman. Ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Oke. Nih. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Terus min 1 buat penyelesaian program teman-teman. Nah, ini udah nih. Kamu udah memberikan total 7 nilai. Terus nilai minimumnya adalah 2 dan nilai maksimumnya itu adalah 10 dan nilai average atau rata-ratanya adalah 5,57142 sekian. Nah, sama ya teman-teman seperti yang di Scratch. Ya, ini sama ya teman-teman. Nah, oke. Jadi udah mungkin segitu aja untuk video kali ini. Untuk spoiler next materi video atau next video itu akan ada kaitannya dengan AI, yang dimana aku bakal ngajarin buat bikin program tapi pakai prompt AI ya. Mungkin teman-teman penasaran, jadi stay tune for the next video guys. Oke, see you teman-teman.